Pemeriksaan pertama secara makroskopis. Alat dan bahan yang diperlukan. Sampel cairan otak, universal pH indikator, refraktometer, tabung reaksi, pipet tetes. Ambil sampel cairan otak dan masukkan ke dalam tabung reaksi. Kita akan memeriksa warna, kejernihan, dan bekuan. Terlihat pada sampel ini, nampak tidak berwarna dan juga jernih. Kemudian, tidak terdapat adanya bekuan. Selanjutnya, kita akan memeriksa pH menggunakan universal pH indikator. Celupkan strip pada sampel, kemudian bandingkan dengan indikator. Dapat dilihat bahwa sampel ini memiliki pH 6. Selanjutnya, kita akan memeriksa berat jenis sampel. Teteskan cairan otak pada refraktometer, kemudian lihat. Didapatkan hasil 1,005. Pemeriksaan mikroskopis. Alat dan bahan yang diperlukan. Reagen Turk, sampel, dan hemositometer. Kita menggunakan pipet tumaleukosit. Yang pertama, pipet reagen Turk sampai angka 1, dan pipet sampel sampai angka 11. Lalu homogenkan. Buang 3 tetes cairan pertama, dan kemudian teteskan pada bilik hitung improper Neubauer. Kemudian, hitung sel dalam kamar hitung pada semua kotak leukosit dengan perbesaran lensa objektif 10 kali. Ini yang terlihat jika pada sampel terdapat banyak leukosit. Ini yang terlihat pada sampel normal. Jangan lupa catat setiap sel yang terlihat pada kamar hitung. Jadi kalau buat hasilnya, jadi kan ada 2 pemeriksaan. Yang pertama itu ada mikroskopis, yang kedua ada makroskopis. Kalau buat mikroskopis itu, positif itu ditandai dengan adanya leukosit. Dengan melakukan pencobaan leukosit, lalu jika ditemukan jenis leukosit itu masih bisa disebut normal. Kalau misalnya yang lainnya itu bisa jadi ada bakterinya. Nah, kalau makroskopis bisa dilihat dari kejernihan. Kalau negatif itu berarti harusnya jernih. Terus warna tidak berwarna, berat tulisnya dari 1,0 sampai 1,08, pH itu cuma 3 dan bekuan itu tidak ada. Oh, jadi ini ya cara pemeriksaannya. Kita jadi tahu cara pemeriksaan terapan seperti ini. Terima kasih. Limbah medis tersebut terdiri dari limbah infeksius, limbah patologis, limbah benda tajam, limbah bahan kimia kadaluarsa, tumpahan atau sisa kemasan, limbah radioaktif, limbah sitotoksik, limbah farmasi, limbah peralatan medis yang memiliki kandungan logam berat tinggi, dan limbah tabung gas atau kontainer bertekanan. Untuk mengurangi atau menghilangkan sifat bahaya dan beracun, pengelolaan limbah medis dapat dilakukan dengan 6 langkah sebagai berikut. 1. Pengurangan dan pemilahan. Hindari material yang mengandung B3 untuk mengurangi penumpukan bahan kadaluarsa dan perawatan sesuai jadwal. Pisahkan dan wadahi sesuai jenis dan karakternya. 2. Penyimpanan. Simpan limbah medis sesuai ketentuan pewarnaan, simbol, dan label. Simpan limbah medis sesuai waktu yang ditentukan, lalu membuat catatan dan laporan penyimpanan limbah medis. 3. Pengangkutan. Angkut limbah medis dengan kendaraan bermotor sesuai dengan aturan yang berlaku. 4. Pengolahan. Lakukan pengolahan limbah medis dengan teknologi termal atau panas insenerator, autoclave, microwave, atau iradiasi frekuensi radio. Atau lakukan pengolahan dengan teknologi non-termal seperti ekapsulasi, inersitasi, desinfeksi kimiawi, atau teknologi biologis. 5. Penguburan. Penguburan dapat dilakukan apabila tidak tersedia pengolah limbah medis. Kubur limbah medis hanya untuk jenis limbah sesuai ketentuan yang berlaku. Penimbunan. Timbun limbah berupa abu insenerator. Pada fasilitas penimbunan saniter atau terkendali atau akhir limbah medis berizin. Lakukan proses penimbunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.